Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairunisa Syafna Putri. Nah, kali ini aku akan membahas tentang apresiasi karya sastra simbolis dalam cerpen Hujan, karya Sutarji Kalzum Bahri. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya untuk kemajuan video ini ke depannya. Karya sastra dengan keutuhannya secara semiotik dapat dipandang sebuah tanda. Sebagai suatu bentuk, karya sastra secara tertulis akan memiliki sifat kerungan. Dimensi ruang dan waktu dalam sebuah cerita rekaan mengandung tabiat tanda menanda yang menyeriatkan makna semiotik. Dari dua tataran atau level antara mimetik dan semiotik atau tataran kebahasaan dan mistis, sebuah karya sastra menemukan keutuhannya untuk dipahami dan dihayati. Cerita pendek atau cerpen sebagai salah satu jenis karya sastra ternyata dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Di antaranya dapat memberikan pengalaman, pengganti, kenikmatan, mengembangkan imajinasi, mengembangkan pengertian tentang perilaku manusia, dan dapat menyuguhkan pengalaman yang universal. Pengalaman yang universal itu tentunya sangat berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia serta kemanusiaan. Cerpen karya Sutarji Kalzum Bahri yang berjudul Hujan telah banyak mengisyaratkan simbolisme yang tidak dapat kita artikan secara realita, sehingga dibutuhkan pengkajian secara semiotik. Kiranya cerpen dengan segala permasalahannya yang universal itu ternyata menarik juga untuk dikaji, bahkan tidak pernah berhenti orang yang akan mengkajinya. Apalagi jika cerpen itu dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti halnya penulis mencoba mengkaji cerpen yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Hal inilah yang membawa penulis mengkaji cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri. Nah, selanjutnya aku akan membahas makna simbolis dari cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri. Karya sastra adalah seni yang banyak memanfaatkan simbol untuk mengungkapkan dunia bawah sadar agar kelihatan nyata dan lebih jelas. Pengarang menggunakan kiasan-kiasan dan perlambangan dalam ceritanya. Setiap peristiwa atau kejadian juga kadang-kadang nama tokoh tidak disampaikan secara naturalistik dan realistik sebagaimana adanya, tetapi disampaikan secara figuratif dan perlambang. Jika kenyataannya seperti itu, maka jelaslah bahwa sastra atau cerpen telah berperan sebagai pemekat, sebagai karikatur dari kenyataan, dan sebagai pengalaman kehidupan, seperti yang diungkapkan Saini pada tahun 1989. Judul cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri ini telah mengisyaratkan sebuah personifikasi sifat-sifat manusia, yaitu mengungkapkan hujan yang direfleksikan sebagai makhluk hidup khususnya manusia. Sutarji melukiskan hujan sebagai sahabat atau teman akrab, hujan sebagai laki-laki yang dapat memanggil-manggil, hujan yang mampu mendedahkan sastra, musik, nyanyi, atau tari, hujan yang menyibak-nyibakkan tarian dan melentun anggun pada dahan dan batang. Hal ini jelas merupakan bagian dari makhluk hidup khususnya manusia. Cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri ini dibuka dengan hujan yang menggelitik pepohonan di halaman, membasuh dahan, menggertap di atap, dan membangun Aisyah, gadis 16 tahun yang tadinya nyenyak di kamar. Jika kita kaji lagi kata-kata yang digunakan Sutarji untuk melukiskan hujan begitu menyamai kelakuan manusia sebagai makhluk hidup. Sebagai perlambang, cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri ini lebih kaya dengan nuansa-nuansa alam dengan pohon-pohonnya. Ini melukiskan kesejukan mengikat suasana. Barangkali pemakaian simbol-simbol yang dipaparkan dalam cerpen Hujan tersebut, supaya terlihat lebih bermakna dan harus dikembalikan kepada realita kehidupan dengan alam di mana karya dan pengarang itu hidup. Kesimpulannya yaitu yang pertama, cerpen Hujan karya Sutarji Kalzum Bahri ini lebih dominan dengan gaya bahasa personifikasi. Ini terlihat saat pengarang menjadikan benda mati seakan-akan bernyawa, berperilaku seperti manusia yang mengisyaratkan sebuah personifikasi sifat-sifat manusia, yaitu pengungkapan hujan yang direfleksikan sebagai makhluk hidup khususnya manusia. Yang kedua, sebagai perlambang.
Cerpen Hujan karya Sutarji Kaljumbahri ini lebih kaya dengan nuansa-nuansa alam dengan pohon-pohonnya. Ini melukiskan kesejukan yang mengikat suasana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.